Saya hadir di sini adalah bagian dari proses empirik itu untuk memperjuangkan demokrasi. Yang ketiga, saya fokus pada isu politik, korupsi dan nepotisme. Sesungguhnya ketika bulan Oktober 2021, saya gelisah yang sangat memuncak karena saya membaca banyak hal tentang studi korupsi. Saya membaca banyak hal tentang beberapa riset tentang korupsi. Dan Indonesia memasuki satu episode yang luar biasa. Sehingga saya menyimpulkan negeri ini memasuki episode new kleptokrasi, neo-kleptokrasi. Itu saya tulis di satu media mainstream sebagai tanggung jawab intelektual saya bahwa bangsa ini sedang memasuki episode korupsi yang luar biasa. Tentu saja narasi itu berbasis pada data, pada fakta-fakta empirik. Karena secara empirik kita menemukan bahwa indeks persepsi korupsi kita memang di bawah 5. 37, 38, 37, 38, sekitar. Jadi korupsi yang sudah merajalela itu. Sehingga saya kemudian menyimpulkan bahwa ini negeri kleptokrasi, negeri para maling. Kalau pakai bahasa yang lebih ekstrim, sesungguhnya ini adalah negeri para maling. Bahkan lebih dahsyat dari sekedar isi maling itu. Ini jahat karena yang dikorupsi bukan sekedar uang proyek di kementerian, tetapi yang dikorupsi sampai uang yang seharusnya dibagikan untuk rakyat miskin yang sedang menderita di tengah ancaman kematian COVID dan di tengah banyak PHK terjadi pada waktu itu. Tapi dikorupsi, ini korupsi paling kecil sepanjang sejarah. Kegelisahan saya itu kemudian saya tuangkan dalam tulisan yang berikutnya, yang judulnya adalah, kalau yang pertama tadi 7 tahun Jokowi new kleptokrasi, kalau tulisan kedua di akhir 2021 itu saya menulis satu artikel penting juga, judulnya Oligarki, Korupsi dan Runtuhnya Kekuasaan, atau Korupsi, Oligarki dan Runtuhnya Kekuasaan. Karena banyak sekali literatur yang menjelaskan bahwa ketika oligarki mengendalikan kekuasaan, dan oligarki ini di Indonesia itu kategorinya parah. Kalau saya boleh mengistilahkan, oligarki ini masuk kategori predatory oligark predator. Karakteristik oligarki predator ini diantaranya adalah dia menguasai kekayaan alam Republik ini, menguasai hampir seluruh sumber daya Republik ini, tetapi bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Pelan tapi pasti justru kemudian dia menguasai sumber daya yang jumlahnya minoritas itu, lalu kemudian memiskinkan mayoritas penduduk Republik ini. Itu yang disebut dengan oligarki predator. Karakteristiknya membunuh, dalam tanda petik, karakteristiknya merugikan rakyat banyak. Nah, oligarki semacam ini berkelindan dengan praktek korupsi. Jadi praktek korupsi memang sangat dekat dengan praktek oligarki. Dan ini dibikin dalam satu industri demokrasi yang parah, yang berbiaya mahal. Jadi bayangkan, studi saya menemukan bahwa untuk menjadi presiden itu butuh minimal uang 10 triliun. Belum jadi presiden, artinya dia calon lalu bisa jadi presiden. Itu butuh uang 10 triliun minimal. Bahkan bisa sampai 50 triliun. Kalau orang 50 triliun itu sudah dipastikan menang. Karena masyarakat kita juga, hasil studi menunjukkan hampir 60% itu permisif. Jadi artinya para oligark ini dengan kemampuan finansial, dengan financial capitalnya, dia bisa membeli politik. Dengan kemampuan membeli politik itu,
ya dia membeli republik ini sebetulnya. Angkanya luar biasa. Jadi kalau angka 10 triliun itu bagi seorang oligark predator sangat murah. Setelah itu dia mengendalikan kekuasaan, setelah itu dia kemudian mengeruk keuntungan dari posisi yang sangat dominan mengendalikan kekuasaan itu. Nah, dalam praktek yang oligarkis itu, kemudian mekanisme politik ditentukan oleh aktor oligarki itu atau oligark, lalu juga ditentukan oleh financial capital. Kesimpulannya adalah, ini kan tadi saya dengarkan 3-5 menit. Proses-proses yang semacam itu kemudian mengabaikan substansi dari demokrasi. Demokrasi hanya sebagai prosedur, demokrasi hanya sebagai formalitas. Jadi sesuatu yang sesungguhnya bertentangan dengan pro-demokrasi. Jadi kadang pro-demokrasi menurut saya hari ini menjadi sangat penting untuk membuat demokrasi menjadi lebih baik. Saudara sekalian yang saya hormati, ketika demokrasi menjadi industri, maka proses-proses politik dijalankan dengan kendali oligarki itu. Pertanyaannya adalah, jika demokrasi adalah daulat rakyat, di mana rakyat diberikan ruang untuk menentukan arah negara, pada kondisi demokrasi yang sangat oligarkis ini dan sangat industrialis, di mana letak rakyat? Pertanyaannya. Fakta empiriknya, rakyat memang diabaikan. Rakyat memang diabaikan di Republik. Bayangkan, ratusan ribu mahasiswa, pelajar, rakyat, buruh, petani menolak revisi undang-undang KPK, tidak didengar. Bahkan sampai kematian anak muda terjadi pada waktu itu. Peristiwa terjadi di Kendari. Bayangkan, ratusan ilmuwan, akademisi, profesor mengingatkan agar revisi undang-undang KPK tidak dilakukan, tidak didengar. Bayangkan para akademisi, ilmuwan, buruh, aktivis lingkungan dan lain-lain mengingatkan agar undang-undang Minerba jangan disahkan, tapi tidak didengar. Dan bayangkan rakyat, buruh, petani, nelayan dan seterusnya mengingatkan agar undang-undang Omnibus Law itu jangan disahkan, tidak didengar. Undang-undang Omnibus Law terus disahkan dan dijalankan. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi mengatakan undang-undang itu adalah inkonstitusional. Artinya ini apa? Rakyat di Republik ini memang tidak didengar. Sesuatu yang sangat menyakitkan bagi aktivis demokrasi. Oleh karena itu, kawan-kawan yang saya hormati, saya menilai bahwa negara ini berada pada jurang kehancuran. Negara ini juga secara sosiologis gagal merawat harmoni sosial. Gagal. Karena menumbuh suburkan konflik sosial, bahkan konflik seringkali disuguhkan dengan relasi kuasa. Misalnya dalam kasus Wadas, dalam kasus Limuto, dan lain-lain. Lalu kemudian di situ bekerja instrumen oligarki dan instrumen kekuasaan, guritanya yang membelenggu demokrasi yang disebut dengan buzzer rupiah. Buzzer rupiah adalah racun yang merusak demokrasi. Karena mereka menyuguhkan bukan narasi intelektual, bukan narasi yang waras, bukan logika yang menyehatkan, tetapi serangan-serangan subjektif pada aktivis pro-demokrasi. Dan itu artinya kekuasaan tidak mampu, rezim ini tidak mampu meredam pola-pola pembelahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi indikator jurang kehancuran Republik ini, pertama saya mau mengatakan bahwa korupsi sudah di luar batas kemanusiaan, sudah paling parah sepanjang sejarah. Karena yang dikorupsi ratusan triliun dan yang dikorupsi uang rakyat, uang untuk rakyat miskin. Yang kedua, kenapa
jurang kehancuran Republik ini di depan mata, karena demokrasi dirusak oleh justru peran oligarki predator dan penguasanya menikmati posisi dikendalikan oleh oligarki. Kita disuguhkan dengan satu narasi paling lucu dalam sejarah politik. Bagaimana pemerintah mengatakan hari ini agar dilarang ekspor batu bara. Hanya hitungan 14 hari, larangan itu dicabut. Ini gila. Di tengah kebutuhan batu bara kita sangat tinggi. Pertanyaannya, kenapa penguasa tidak mampu mempertahankan kebijakannya yang dinamakan Republik ini? Karena di bawah kendali oligarki. Jadi faktor berikutnya yang membuat negeri ini akan menuju pada jurang kehancuran adalah bagaimana oligarki berjalan menentukan arah Republik, oligarki predator, dan di saat yang sama kekuasaan menikmati posisi itu. Yang ketiga, kehancuran ini juga akan makin menguat ketika praktek kekuasaan politik justru merusak dan mengabaikan hak asasi manusia. Saya cari data, berapa sih indeks hak asasi manusia Indonesia ini? Ternyata skornya 2,9. Itu skor terburuk dalam sejarah hak asasi manusia Indonesia. Karena kasus-kasus lama HAM itu tidak ditangani, di saat yang sama kasus-kasus hak asasi manusia baru bermunculan di era ini. Di era Presiden Joko Widodo. Rejim oligarki. Nah, faktor memposisikan manusia secara tidak terhormat itu makin membuat saya merenung bahwa memang arah negara memiliki tanda-tanda untuk mengarah pada kehancuran. Faktor berikutnya adalah di mana apa kabar ekonomi. Saya melihat ya kondisinya parah juga. Saya cek setiap tahun itu kita harus bayar utang sekitar 375 triliun. Dan di saat yang sama kita harus bayar bunga utang sekitar 400 triliun. Dari 2.600 triliun setiap tahun, itu artinya hampir 800 triliun kita harus bayar utang dan bunga utang hampir 800 triliun. Di saat yang sama kita juga ngutang setiap tahun hampir 1.000 triliun. Ini setiap tahun terjadinya. Ini artinya apa? Ya, negara memang tidak berdaulat. Rezim ini tidak berdaulat. Sangat dependen dengan kekuatan asing. Karena bergantung dengan pinjaman setiap tahun. Nah, dalam posisi ini, konsep kedaulatan ekonomi menjadi hanya narasi yang muluk yang pernah dikampanyekan saat-saat kontestasi awal Pilpres. Saya melihat kalau proses bernegara semacam ini terus terjadi, saya tidak melihat masa depan indah tentang Republik. Kecuali kawan-kawan yang ada di sini bersama-sama bergerak untuk mengatakan bahwa rezim ini memang apalagi 2 periode tidak layak untuk 2 periode, apalagi 3 periode. Sebetulnya secara dalam studi politik, ketika kita menganalisis sebuah rezim, itu kan ada analisis aktor. Kalau kita analisis aktor Indonesia ini, aktor dari tingkat paling pusat itu memang di bawah standar. Kualitas kepemimpinannya itu, leadershipnya itu kalau kita menggunakan istilah Jing Gerak itu, ini episode kekuasaan simulacrum. Politik simulakra yang dikonstruksi melalui satu proses imaging pencitraan. Jadi nggak ada kepemimpinan otentik di Republik ini, nggak ada. Yang ada adalah kepemimpinan simulakra yang dikendalikan oleh kekuatan oligarki. Itu yang membuat Republik ini makin mengalami episode kehancuran.
semuanya menjadi simulacrum. Seolah-olah baik-baik saja. Tapi di saat yang sama sesungguhnya rakyat sedang menderita. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubed, baru saya mau tegur dia udah sadar diri. Ini hebatnya. Baru saya mau saya tegur di persidangan. Dia sudah menutup. Demikian ya, sangat panjang. Pada prinsipnya sama dengan pandangan umumnya. Tapi saya nggak berani nyimpulin sekarang karena sebentar kita akan berehat.